Saya menggambar seekor ular piton. Ular itu memakan seekor gajah. Saya menunjukkan gambar itu kepada orang dewasa. Saya bertanya, apakah kamu takut? Mereka selalu menjawab, itu hanya sebuah topi. Mereka tidak mengerti gambar saya. Saya menggambar lagi. Saya menggambar bagian dalam ular piton. Orang dewasa perlu penjelasan. Mereka berkata, jangan menggambar ular lagi. Mereka menyuruh saya belajar geografi. Saya menjadi pilot. Saya bertemu banyak orang dewasa. Saya selalu membawa gambar pertama saya. Aku sedang tidur di padang pasir. Seseorang membangunkanku. Dia adalah seorang anak laki-laki kecil. Dia meminta aku menggambar seekor domba. Aku sangat terkejut. Aku berada jauh dari orang lain. Anak laki-laki itu memakai jubah. Dia terlihat sangat serius. Aku mencoba menggambar domba. Gambar pertamaku tidak bagus. Dia tidak suka gambar itu. Gambar keduaku juga buruk. Akhirnya, aku menggambar sebuah kotak. Aku berkata, domba ada di dalam. Pangeran kecil itu sangat senang. Aku bertanya kepada pangeran kecil dari mana dia berasal. Dia tidak langsung menjawab pertanyaanku. Dia melihat pesawat terbangku yang rusak. Dia bertanya apakah aku datang sendirian. Aku berkata ya, aku sendirian di padang pasir. Kemudian dia berkata tentang planet asalnya. Planetnya sangat kecil. Planet itu hanya sedikit lebih besar dari dirinya. Dia menyebutnya asteroid B612. Aku terkejut mendengar ini. Bagaimana dia bisa datang dari sebuah asteroid? Dia menjelaskan dengan sangat sederhana. Dia pergi dari planetnya untuk melihat alam semesta. Perjalanannya membawanya ke bumi. Planet Pangeran Kecil sangat kecil. Planet itu hanya seukuran rumah. Ada 3 gunung berapi di sana. 2 gunung berapi aktif dan 1 mati. Pangeran kecil membersihkan gunung berapi setiap hari. Dia juga memiliki 1 bunga mawar. Bunga itu sangat cantik tetapi sombong. Bunga mawar membutuhkan banyak perhatian. Pangeran kecil menyirami bunga itu.
Dia melindungi bunga dari angin. Namun, dia merasa kesepian. Planetnya memiliki matahari terbenam yang indah. Dia bisa melihat matahari terbenam berkali-kali sehari. Suatu hari, dia memutuskan untuk pergi. Dia ingin melihat alam semesta. Pangeran kecil menjelaskan tentang bahaya pohon baobab. Pohon baobab tumbuh sangat cepat di planetnya. Jika pohon baobab kecil tidak dicabut, itu menjadi masalah besar. Pohon itu bisa menghancurkan planet kecilnya. Setiap pagi, pangeran kecil membersihkan planetnya. Dia mencari tunas baobab dengan sangat hati-hati. Tunas baobab dan tunas mawar terlihat mirip. Tetapi kamu harus mengenali perbedaannya. Ini adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Tetapi ini sangat mudah. Dia berkata, anak-anak harus selalu waspada. Baobab adalah simbol dari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk harus dihentikan ketika masih kecil. Jika tidak, kebiasaan itu akan menguasai hidupmu. Pangeran kecil suka melihat matahari terbenam. Di planetnya, dia bisa melihat matahari terbenam berkali-kali. Dia hanya perlu memindahkan kursinya. Suatu hari, dia melihat matahari terbenam 44 kali. Dia merasa sedih pada hari itu. Kamu tahu, saat seseorang sangat sedih, mereka suka melihat matahari terbenam. Pangeran kecil berkata itu padaku. Saya bertanya, apakah kamu sangat sedih pada hari itu? Dia tidak menjawab pertanyaan saya. Matahari terbenam sangat indah. Tapi itu juga bisa membuatmu memikirkan sesuatu. Mungkin dia memikirkan planetnya yang jauh. Atau mungkin dia memikirkan mawar kesayangannya. Saya tidak tahu pasti. Pangeran kecil kembali ke planetnya. Dia sangat merindukan bunganya. Bunga mawar itu menunggunya. Bunga itu berkata, "Aku minta maaf." Bunga itu sombong dan lemah. Dia membutuhkan pelindung kaca. Pangeran kecil mengerti sekarang. Bunga itu sangat penting baginya. Itulah rahasianya. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita sayangi. Pangeran kecil menyirami bunganya. Dia melindungi bunga dari angin. Dia sangat bahagia. Pangeran kecil menemukan bunga yang sangat cantik. Bunga itu tumbuh di planetnya.
Bunga itu sangat sombong. Dia selalu meminta perhatian. Bunga itu berkata, "Lihatlah aku." Dia ingin pangeran kecil menyiramnya setiap hari. Bunga itu juga meminta pelindung dari angin. Pangeran kecil merasa sedikit lelah. Dia tidak mengerti perasaan bunga itu. Bunga itu sebenarnya rapuh dan takut. Dia menggunakan kesombongan untuk menyembunyikan ketakutannya. Pangeran kecil akhirnya merawat bunga itu dengan sabar. Dia belajar tentang tanggung jawab. Bunga itu menjadi sangat penting baginya. Pangeran kecil melihat ke langit. Dia berpikir tentang planetnya. Dia merindukan mawar itu. Pangeran kecil memutuskan untuk pulang. Dia berbicara dengan pilot. "Aku harus merawat mawarku," katanya. Pilot itu sangat sedih. Mereka berpelukan untuk terakhir kali. Pangeran kecil berjalan ke ular. Ulang itu akan membantunya. Dia tidak takut. Dia tersenyum pada pilot. Kemudian, dia pergi dengan tenang. Pilot itu sendirian di padang pasir. Dia akan selalu mengingat pangeran kecil. Pangeran kecil menemukan planet baru. Planet itu sangat kecil. Seorang raja tinggal di sana. Raja itu memakai jubah ungu. Dia duduk di atas singgasana. Raja itu merasa dia memerintah semua bintang. Dia suka memberi perintah. Tapi tidak ada orang lain di planet itu. Pangeran kecil merasa lelah. Dia ingin pergi. Raja memintanya untuk menjadi hakim. Pangeran kecil berkata, "Tidak." Dia mengucapkan selamat tinggal. Raja itu terlihat kesepian. Pangeran kecil melanjutkan perjalanannya. Pangeran kecil bertemu seorang pria sombong. Pria itu tinggal sendirian di planet kecil. Dia memakai topi yang sangat besar. Pria itu ingin menjadi orang yang paling dikagumi. Dia meminta pangeran kecil untuk bertepuk tangan. Kemudian, pria sombong itu membungkuk. Dia melakukan ini lagi dan lagi. Pangeran kecil merasa lelah. Permainan ini membosankan baginya. Pria sombong itu hanya peduli pada pujian. Dia tidak pernah mendengarkan orang lain.
Pangeran kecil tidak mengerti pria ini. Dia berpikir, orang dewasa memang aneh. Akhirnya, pangeran kecil pergi. Pangeran kecil pergi ke planet lain. Planet itu sangat kecil. Di sana, dia bertemu seorang pria. Pria itu adalah seorang pemabuk. Pemabuk itu duduk di depan banyak botol. Ada botol kosong dan botol penuh. "Apa yang kamu lakukan?" tanya pangeran kecil. "Saya minum," jawab pemabuk itu. "Mengapa kamu minum?" tanya pangeran kecil lagi. Pemabuk itu menjawab, "Saya minum untuk lupa." "Lupa apa?" tanya pangeran kecil. "Saya ingin lupa bahwa saya malu," kata pemabuk itu. "Malu tentang apa?" Pangeran kecil ingin tahu. Pemabuk itu menundukkan kepalanya. "Saya malu karena saya minum," katanya dengan sedih. Pangeran kecil mengunjungi planet keempat. Di sana, dia bertemu seorang pengusaha. Pengusaha itu sangat sibuk. Dia sedang menghitung bintang-bintang. Dia tidak pernah mengangkat kepalanya. Pangeran kecil berkata, "Halo." Pengusaha itu menjawab, 3 dan 5 adalah 8. Pengusaha itu memiliki semua bintang. Dia menulis angka di selembar kertas. Dia ingin menyimpan kertas itu di bank. Pangeran kecil tidak mengerti. Dia pikir pengusaha itu aneh. Pengusaha itu tidak berguna untuk bintang-bintangnya. Pangeran kecil pergi dari planet itu. Pangeran kecil bertemu dengan seorang penjaga lentera. Planetnya sangat kecil. Di sana hanya ada satu lentera dan satu penjaga. Tugasnya adalah menyalakan dan mematikan lentera. Dulu, planet ini berputar dengan lambat. Penjaga punya waktu untuk istirahat. Sekarang, planet ini berputar sangat cepat. Satu hari hanya berlangsung 1 menit. Penjaga harus bekerja tanpa henti. Dia menyalakan lentera, lalu segera mematikannya. Dia tidak pernah tidur. Pangeran kecil menyukai penjaga ini. Penjaga itu setia pada perintahnya. Dia juga tidak egois seperti raja atau pengusaha. Pangeran kecil memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Pangeran kecil tiba di planet ke-6. Planet itu sangat besar.
Seorang pria tua tinggal di sana. Dia adalah seorang ahli geografi. Ahli geografi menulis buku tentang planet. Dia tidak pernah melihat gunung atau laut. Dia hanya duduk di mejanya. Dia bertanya kepada penjelajah tentang tempat mereka. Kemudian dia mencatat informasi itu. Pangeran kecil bercerita tentang bunganya. Ahli geografi berkata bunga tidak penting. Hanya gunung dan sungai yang permanen. Pangeran kecil merasa sedih. Bunganya bisa hilang suatu hari. Dia memutuskan untuk pulang. Pangeran kecil akhirnya tiba di bumi. Bumi adalah planet yang sangat besar. Dia melihat banyak orang di sana. Pangeran kecil merasa sangat kesepian. Dia mendarat di gurun pasir di Afrika. Tidak ada yang bisa diajak bicara. Dia bertemu seekor ular berwarna emas. Ular itu bisa mengembalikannya ke rumah. Pangeran kecil juga melihat taman mawar. Ada ribuan mawar di taman itu. Dia sangat terkejut dan sedih. Mawar di planetnya bukan satu-satunya. Dia merasa mawarnya tidak spesial lagi. Dia duduk dan mulai menangis. Pangeran kecil bertemu seekor ular di gurun. Ular itu berwarna kuning emas. Ular itu berkata, "Aku bisa mengembalikanmu ke planetmu." Pangeran kecil merasa takut. Ular itu sangat kuat. Gigitannya bisa membuat orang mati. Tapi ular itu juga bisa menyelesaikan masalah. Pangeran kecil memikirkan mawar di planetnya. Dia rindu pada mawarnya. Ular itu menawarkan bantuan. Pangeran kecil belum memutuskan. Pertemuan ini sangat misterius. Ular itu perlahan-lahan menghilang di antara batu. Pangeran kecil berjalan di padang pasir. Dia sangat haus dan lelah. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu. Itu adalah satu bunga kecil. Bunga itu tumbuh di antara bebatuan. Bunga itu sangat indah dan rapuh. Pangeran kecil merasa senang. Dia berkata, "Kamu sendirian di sini?" Bunga itu menjawab dengan lembut. "Ya, aku sendirian," kata bunga itu. "Tapi aku tidak takut." Pangeran kecil duduk di dekat bunga.
Mereka berbicara untuk waktu yang lama. Bunga itu memberikan harapan baru. Pangeran kecil tidak merasa sendirian lagi. Pangeran kecil pergi ke sebuah gunung yang tinggi. Dia ingin melihat seluruh planet dari atas. Dia mendaki dengan susah payah. Dia berharap bisa melihat semua orang. Tapi dia hanya melihat batu-batu yang tajam. Lalu dia berteriak, "Halo!" Gunung itu menjawab, "Halo, halo, halo." Itu adalah gema dari suaranya. Pangeran kecil merasa kesepian. Dia berpikir, planetku hanya punya satu bunga mawar. Di sini, tidak ada siapa-siapa, katanya dengan sedih. Gunung itu hanya mengulangi kata-katanya. Dia belajar bahwa bumi itu sangat besar dan kosong. Pangeran kecil merindukan planet kecilnya. Pangeran kecil tiba di sebuah kebun. Kebun itu penuh dengan bunga mawar. Ada ribuan mawar di sana. Semua mawar itu terlihat sama. Pangeran kecil merasa sangat sedih. Dia pikir mawarnya sangat istimewa. Sekarang dia tahu itu tidak benar. Mawarnya hanyalah satu bunga biasa. Dia menangis di rumput. Lalu rubah datang dan berbicara. Rubah berkata, "Kamu harus kembali. Mawarmu membutuhkan kamu." Pangeran kecil mulai mengerti. Cinta membuat sesuatu menjadi berharga. Mawarnya istimewa karena dia mencintainya. Pangeran kecil bertemu seekor rubah. Rubah itu berkata, "Jinakan aku." Pangeran kecil tidak mengerti arti kata jinak. Rubah menjelaskan, jinak artinya membuat hubungan. Jika kau jinakan aku, kita akan menjadi unik satu sama lain. Pangeran kecil setuju untuk menjinakkan rubah. Mereka bertemu setiap hari pada waktu yang sama. Pangeran kecil duduk semakin dekat setiap hari. Akhirnya, rubah itu jinak. Sekarang, mereka adalah teman. Rubah itu sedih karena pangeran kecil akan pergi. Rubah memberikan sebuah rahasia. Rahasianya adalah, yang penting tidak terlihat oleh mata. Pangeran kecil mengucapkan selamat tinggal kepada rubah. Rubah berkata, "Aku akan menangis karena warna gandum." Pangeran kecil bertemu seorang penjaga palang kereta api. Penjaga itu bekerja di stasiun kereta api yang besar.
Kereta api datang dan pergi dengan sangat cepat. Penjaga itu mengatur arah kereta api. Pangeran kecil bertanya, "Mengapa orang-orang naik kereta api?" Penjaga itu menjawab, "Mereka tidak pernah puas dengan tempat mereka. Mereka selalu terburu-buru," kata penjaga itu. Orang dewasa hanya mencari sesuatu yang lebih baik. Mereka tidak tahu apa yang mereka cari. Pangeran kecil berpikir, hanya anak-anak yang tahu. Anak-anak duduk dekat jendela dan melihat pemandangan. Mereka senang dengan perjalanan itu sendiri. Pangeran kecil berkata selamat tinggal kepada penjaga itu. Dia melanjutkan perjalanannya. Pangeran kecil mengunjungi planet lain. Di planet itu, dia bertemu seorang penjual. Penjual itu menjual pil ajaib. Pil itu bisa menghilangkan rasa haus. Dengan pil itu, kamu tidak perlu minum. Penjual berkata, kamu menghemat banyak waktu. Pangeran kecil berpikir tentang hal itu. Dia berkata, kalau saya menghemat waktu, saya akan melakukan apa? Dia lebih suka berjalan perlahan ke sebuah sumur. Dia suka mendengar suara katrol sumur. Dia menikmati saat dia minum air segar. Kegiatan itu memberinya kebahagiaan. Pil tidak bisa memberikan perasaan itu. Pangeran kecil meninggalkan planet itu. Dia merasa pil itu adalah ide yang aneh. Pangeran kecil dan pilotnya sangat haus. Mereka mencari sumur di gurun pasir. Matahari sangat panas. Mereka berjalan sangat jauh. Pangeran kecil tidak menyerah. Dia berkata, apa yang indah tidak terlihat. Pilot itu merasa lelah dan putus asa. Tapi pangeran kecil terus berjalan. Akhirnya, mereka menemukan sebuah sumur tua. Sumur itu tersembunyi di dekat sebuah tembok batu. Mereka sangat senang. Pangeran kecil berkata, manusia bisa menemukan air di mana saja. Air dari sumur itu terasa sangat segar. Air itu seperti hadiah untuk perjalanan mereka. Pangeran kecil dan pilotnya sangat haus. Mereka mencari air di gurun pasir. Pangeran kecil berkata, air itu baik untuk hati. Mereka menemukan sebuah sumur tua. Sumur itu terlihat sederhana. Pilot itu menurunkan ember ke dalam sumur. Mereka mendengar suara rantai. Airnya terasa sangat segar dan enak.
Mereka minum air itu bersama-sama. Pangeran kecil tersenyum dengan bahagia. Air itu seperti hadiah yang indah. Mereka duduk di dekat sumur. Matahari mulai terbenam. Momen ini sangat spesial bagi mereka. Pangeran kecil dan pilot berdiri di gurun. Mereka melihat matahari terbenam. Pangeran kecil berkata, "Saya harus pulang." Pilot merasa sangat sedih. Pangeran kecil menghibur temannya. Dia berkata, "Kamu akan melihat bintang-bintang. Saya akan tinggal di salah satu bintang itu." Pangeran kecil mengambil langkah kecil. Dia tidak terlihat lagi. Pilot sendirian di gurun. Dia melihat ke langit malam. Dia ingat janji pangeran kecil. Sekarang, pilot suka melihat bintang-bintang. Bintang-bintang tertawa untuknya. Dia tahu temannya baik-baik saja. Ini adalah akhir dari cerita. Pilot sangat sedih. Dia tidak melihat pangeran kecil lagi. Tapi dia selalu ingat temannya. Dia melihat bintang-bintang dan tersenyum. Dia berpikir tentang domba dan mawar. Mungkin pangeran kecil sudah pulang. Pilot menulis buku ini untuk kita. Cerita ini adalah hadiah. Kita harus mendengarkan dengan hati. Apa yang penting tidak terlihat oleh mata. Itulah rahasianya. Sekarang kamu juga tahu rahasia itu. Jangan lupa pangeran kecil. Lihatlah langit malam dan ingatlah.